Oke, so welcome buat teman-teman gua atau saya ya bebas lah. Jadi so welcome buat teman-teman yang nonton video ini. Jadi alasan gua buat video ini karena nggak banyak sih sebenarnya. Ada lumayan lah yang nanya kenapa kemarin itu gua dioperasi, terus kenapa nggak kuliah, terus gimana kondisi mata sekarang, terus gimana kedepannya mau gimana dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang nonton podcast gue di Antena Tutorial yang ini, ya sebenarnya udah gue jelasin di video itu sih kenapa gue bisa kena musibah ini gitu kan. Cuma bakal gue jelasin lagi lah di video ini ya. Oke, so welcome buat teman-teman. Jadi kita mulai pembahasannya. So buat asal mula kenapa gue bisa dioperasi itu, jadi pada tanggal 12 Januari 2023 ya, sampai apal tuh kan tanggalnya, karena emang ini kejadian yang gak bakal terlupain sih. Jadi pada tanggal itu gue lagi bawa motor gitu kan, bawa motor ke sekolah, lagi berangkat sekolah ceritanya. Terus pas mau nyampe sekolah nih, udah dikit lagi, ada sekilo lagi lah. Tiba-tiba nih, ini kan gue nih ya, ini gue lagi bawa motor nyantai gitu kan, gak ngebut, gak pelan, nyantai lah pokoknya. Udah di jalur kiri tapi nggak di kiri banget tuh, tapi di kiri lah pokoknya, di kiri, nggak terlalu tengah juga. Dan tiba-tiba ada yang nyalip di sini, ada yang nyalip, dia kena ban depan gua nih, nyenggol ceritanya, kena ban depan, gua jatuh gitu kan, keguling-guling. Yang nyenggolnya nggak jatuh, soalnya dia kan lebih ini kan, kalau ban belakang itu kan lebih kuat daripada ban depan gitu kan. Jadi gue jatuh, gue keguling-guling nggak tahu berapa meter, 2 meter mungkin. Untungnya gue nggak patah tulang gitu kan, Nah terus ada teman gue kebetulan ngikutin dari belakang, kebetulan banget tuh. Ya, terima kasih buat teman gue itu ya, yang udah nolongin waktu itu. Jadi ditolongin lah, untungnya cuma luka-luka gitu, luka-luka di lutut nih, masih ada di sini bekasnya nih di lutut. Terus nih gigi sampai patah nih, udah nggak bisa tumbuh lagi nih sekarang nih. Nah pada momen itu ya nggak kenapa-napa, cuma luka aja gitu kan, mata nggak kenapa-napa, ini nggak ada tanda-tanda bakal harus dioperasi gitu kan. Nah udah gua kecelakaan tuh, gue ke sekolah dulu karena emang udah posisinya kan udah deket ke sekolah, jadi kagok lah, mending ke sekolah dulu aja, istirahat bentar, ke UKS diobatin. Nah habis dari itu disuruh pulang sama guru gitu kan, pulang aja katanya, istirahat, kalau mau besok masuk ya boleh asal udah mendingan. Nah besoknya emang gue masuk sih. Nah gue beberapa minggu kemudian ya sekolah biasa gitu kan, nggak kenapa-napa. Nah terus pada tanggal berapa ya lupa, pokoknya awal Februari, hari Kamis tanggal 2 atau antara tanggal 1 sampai 3 lah, pokoknya lihat di kalender aja 2 Februari ya kalau nggak salah, hari Kamis. Lagi sekolah nih kan, tiba-tiba yang kanan dia tuh tiba-tiba gelap gitu, setengah gitu. Jadi kalau digambarin kayak gini, nah kayak gitu, gelap setengah gitu kan. Nah gue panik tuh, kok gelap gitu kan, waduh kenapa ini, gue kira cuma infeksi atau radang lah. Gue chat orto gitu kan, ini mata gelap setengah, ini gimana ini. Nah terus gue lapor ke guru gitu kan, kata guru ya udah nggak apa-apa, minta izin, karena emang udah mau pulang gitu kan, jadi ya minta izin aja sekalian. Terus gue ke RS Mata Cicendo gitu kan, gue check up gitu, diperiksa ini itu, kata dokter itu kena ini, gue kena namanya ablasi retina. Jadi kalau lihat di Google nih, bentar ya, lihat di Google dulu. Kalau lihat di Google, jadi ablasi retina itu keadaan darurat jaringan di belakang mata ditarik dari lapisan pembuluh darah yang menyediakan oksigen dan nutrisi yang diperlukan. Nah jadi intinya kalau kalian kena ablasi retina itu, ntar kita ngopi dulu. Enak. Oke lanjut. Jadi kalau misal kalian ini, tapi jangan sampai lah kalian ya, kalau kena ablasi retina itu ya penglihatan kalian jadi gelap gitu kan, karena si retina itu lepas dari tempatnya ya, bahasa gampangnya gitu kan. Jadi si retinanya lepas, jadi penglihatan kalian tuh gelap gitu kan.
Nah pada saat itu kan gue yang kanan tuh gelap gitu kan, kata dokter kan ablasi retina, ya mau nggak mau harus dioperasi gitu kan. Nah gue shock gitu bu, shock, sedih gitu kan, bukan kecewa, marah gitu kan. Kenapa marah? Karena ya mungkin ablasi retina ini pas gara-gara gua disenggol itu pas jatuh kecelakaan dari motor itu kan, karena emang kena benturan aspal itu kan keras, muka nih kena duluan. Mungkin gara-gara itu ya retina gua lepas gitu kan. Jadi ya gua gimana ya waktu itu ya, bingung juga sih, sedih, kecewa campur aduk lah pokoknya. Ya mau nggak mau besoknya harus dioperasi, ya gua terima-terima aja, ya mau gimana lagi, kalau nggak di operasi ya bakal jadi buta gitu yang kanan nih, buta gelap gitu kan. Terpaksa lah gue menerima keadaan pada saat itu, ya besoknya langsung dioperasi gitu kan. Nah udah beres ceritanya, operasi udah beres, terus ya disuruh pemulihan lah. Jadi jangan dulu kegiatan yang berat-berat, sampai gue nggak masuk sekolah tuh berapa hari ya, atau 2 minggu gitu, 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu nggak masuk sekolah ya. Aduh waktu itu kan lagi ujian praktek juga gitu kan. Jadi ya sedih juga sih sebenarnya, nggak bisa ujian praktek gitu, nggak bisa ngerasain gitu kan. Jadi ikut susulan aja gitu kan. Nah nggak sekolah 2 minggu tuh. Udah gitu ya, kalau udah merasa pulih gitu, waktu itu udah ngerasa ya udah boleh sekolah nih, ya udah sekolah aja dengan kondisi ya gitulah pokoknya. Mata tuh kan waktu operasi tuh kan dipasang semacam silikon gitu kan, silikon di retina nih, nggak tahu gimana, hanya dokter yang tahu ya. Dipasang silikon, jadi udah dipasang silikon tuh harus telungkup gini biar nempel, si retinanya nempel lagi, karena si silikon itu kayak perekat gitulah, biar harus telungkup gini. Berapa jam ya sehari tuh lupa, 5 jam gitu lupa. Terus harus telungkup ya, alasan nggak sekolah juga karena itu harus telungkup gini kan. Ya 2 mingguan harus telungkup kayak gitu, per hari tuh 5 jam gitu atau 8 jam lupa. Nah udah sekolah nih, ya udah sekolah, belajar biasa. Nah kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya. Untuk akibat dari musibah ini ya yang pasti sedih gitu kan, sedih dengan kejadiannya waktu itu tanggal 12 gitu kan. Ya mungkin gua hanya kurang hati-hati, tapi ya gimana, namanya musibah nggak ada yang tahu gitu kan. Sedih juga nggak, karena ya sampai sekarang pun ini yang kanan masih burem gitu kan, kanan masih burem, ya nggak tahu kapan bisa pulih lagi. Ya minta doanya aja buat teman-teman, semoga gua bisa ngelihat seperti dulu lagi ya. Sebenarnya dulu ini yang kanan kiri nih emang nggak kenapa-napa, cuma plus biasa gitu kan, plus sama silinder ya, cuma karena kejadian itu, yang kecelakaan itu. Nah kalau yang kiri kan, yang kiri nggak apa-apa dir, yang kiri emang nggak kenapa-napa, cuma ya dia tuh yang kiri kurang tajam lah istilahnya. Jadi kalau buat sekedar lihat objek kayak lampu terus nih HP buat ngerekam ya masih kelihatan, cuma kalau buat baca tulisan gitu udah nggak kelihatan ya, apalagi tulisan kecil udah nggak kebaca karena emang kurang tajam aja yang kiri nih, nggak tahu kenapa. Jadi kalau dulu ini yang kanan nggak kenapa-napa gitu waktu masih jelas ya, gua kan dominan yang kanan gitu kan, jadi emang kanan nih emang jelas banget waktu itu. Cuma ya karena kejadian itu jadi sekarang ngandarin yang kiri, sementara yang kiri ini kurang tajam gitu kan. Jadi ya bingung juga sih sebenarnya. Ya sekarang gue jadi teleng nih, nggak tahu kenapa nih, gue zoom nih gue jadi teleng kan ya. Nggak tahu lagi dah pokoknya, memang namanya musibah nggak ada yang tahu gitu kan. Nah buat kedepannya, oke kita lanjut ke pembahasan terakhir. Nah buat kedepannya mau gimana, nah gue juga bingung sih sebenarnya. Mau kuliah ya gimana ya, kondisi gue sekarang ini susah gitu buat kuliah gitu kan. Pengen kuliah sih sebenarnya, tapi ya kondisi kayak gini ya sulit juga gitu kan. Tahun depan juga nggak tahu nggak sih, semoga doain aja. Gue mau yang kiri nih ya, kiri mau dilasik, tapi nggak tahu jadi nggak tahu enggak ya. Doain aja semoga jadi gitu kan. Jadi biar gue bisa ngeliat jelas gitu kan, walaupun cuma pakai yang kiri gitu kan, karena yang kanan nih nggak tahu kapan bisa normal lagi gitu kan.
Nah, gue mau di Lasik, tapi kalau gue di Lasik ya nggak bisa kuliah. Jadi gue kuliahnya tahun 2025. Karena uangnya kan kalau gue Lasik ini kan uangnya kepake buat ini kan, buat Lasik gitu kan. Jadi ya gue juga bingung sebenarnya. Jadi minta doanya aja dari kalian buat gue, semoga jalan terbaik buat gue lah, amin. Nah sebenarnya ya kalau nggak di Lasik pun ya bisa sebenarnya, cuma ya susah gitu buat baca tulisan kecil. Sebenarnya di HP aja nih gue pakai semacam magnifier gitu kan, kaca pembesar. Emang udah ada bawaan dari Android di aksesibilitas, terus ada kaca pembesar atau pembesaran itu, nanti gue SS-in. Nah itu ngebantu banget sih selama gue kena musibah ini. Jadi gue bisa baca teks gitu kan di HP, karena emang kiri ini kan nggak bisa baca. Jadi gue pakai magnifier itu buat ngebaca kalau ada chat gitu kan, kalau baca di internet. Pokoknya kedepannya ya doain aja yang terbaik buat gue. Semoga mungkin ada keajaiban atau apa mungkin ya doain aja, semoga ada jalan yang terbaik lah intinya mah. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Sekali lagi minta doanya buat gue ya, semoga yang kanan ini bisa pulih lagi, bisa ngeliat dengan jelas lagi, amin pokoknya. Oke, sampai jumpa di next video. Oke, mungkin saran konten selanjutnya boleh komen ya. Jadi selagi pemulihan yang kanan nih ya iseng-iseng aja konten. Buat kalian yang punya ide konten apa boleh komen di bawah ya guys ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah support, yang udah ngedoain, yang selalu ada lah buat gue sampai saat ini. Oke, sekian aja. See you. Peace out.